Goedemorgen, saya Agumia dan kali ini saya ingin cerita tentang pengalaman seru magang di KBRI Den Haag. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan S2 jurusan International Relations and International Organization di University of Groningen. Saya mulai magang di KBRI Den Haag tanggal 11 Juni sampai 31 Juli 2019 di fungsi politik. Selama magang ada 3 poin penting yang saya dapatkan. Pertama, saya bisa melihat aplikasi teori-teori hubungan internasional yang saya pelajari di kampus dalam konteks hubungan bilateral Indonesia dan Belanda, serta kaitannya dengan isu-isu ASEAN dan juga Uni Eropa. Salah satu hal penting selama magang adalah riset yang saya lakukan dengan mengamati isu-isu politik di media Belanda, seperti contohnya NRC, De Volkskrant, De Telegraaf, dan lain-lain. Kemudian saya membuat review terkait isu tersebut, dan ini sangat mengasah critical thinking yang saya miliki, terutama dalam hal comparative politics, regional organization, bilateral cooperation, and diplomacy. Poin kedua adalah kesempatan mengikuti kegiatan di luar KBRI. Saya bisa ikut dalam 2 konferensi internasional di Belanda dan berkesempatan ikut hadir dalam Memorial Day MH17. Saya juga ikut terlibat langsung dalam sebuah seminar pendidikan yang melibatkan masyarakat Indonesia dan Belanda. Hal ini sangat penting karena selain secara akademik, saya juga bisa mengasah kemampuan saya dalam melakukan networking secara profesional. Poin ketiga adalah rasa kekeluargaan di KBRI Den Haag. Selain mendapat banyak teman baru, tentu saja, sebagai seorang anak magang, saya merasa banyak dibimbing oleh seluruh staf KBRI Den Haag. Mereka memberikan banyak tugas sebagai tantangan untuk saya belajar lebih banyak dalam beradaptasi dengan lingkungan kerja yang profesional. Saya mendapat feedback langsung dari para supervisor yang merupakan diplomat-diplomat Indonesia. Pengalaman magang kali ini memberikan saya kesempatan berinteraksi langsung dengan para diplomat, melihat bagaimana mereka melakukan tugas-tugas diplomatik dan menambah rasa kagum saya bahwa diplomat Indonesia, khususnya di KBRI Den Haag, adalah orang-orang hebat yang membawa misi Indonesia di luar negeri dengan sangat baik. Saat ini saya berada bersama dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda, Bapak I Gusti Agung W. Sakapuja. Pak Puja, bagaimana pandangan Bapak terkait hubungan bilateral Indonesia dan Belanda? Makasih Mia untuk kesempatan wawancara ini. Konteks hubungan bilateral Indonesia-Belanda tentunya sangat kompleks, tapi mungkin saya bisa bagi dalam 5 poin yang simple dan practical. Pertama, how you serve and we serve the best of our national interest. Kita yakini bahwa dalam hubungan bilateral ini kita ingin menjaga supaya Belanda senantiasa mensupport national integrity, national unity of Indonesia. Dalam hal ini dengan unity yang kuat, persatuan yang kuat Indonesia ini akan secara otomatis juga akan memperkuat hubungan bilateral. Poin yang kedua dalam hubungan bilateral ini adalah bagaimana kita bridge di mutual interest antara Indonesia dan Belanda. You scratch my back, I scratch your back. Prinsipnya seperti itu, karena dengan mutual interest bersama-sama kita menggali potensi kedua negara, baik di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, tourism, pendidikan, dan lain sebagainya. Ini untuk modalitas kita ke depan bersama-sama, bagaimana kita bersama-sama maju ke depan, melangkah ke depan, memakmurkan kedua bangsa dan rakyat kita. Saya yakin kita kalau ingin mencapai suatu tujuan yang jauh dan jangka panjang, kita harus berjalan
bersama-sama. Mutual interest juga bisa dikaitkan dengan berbagai kepentingan bersama kita, mutual interest di berbagai forum-forum internasional maupun juga berbagai isu internasional. Untuk menjaga perdamaian, kita punya common interest di situ. Kita bisa bekerja sama dengan antara Indonesia dan Belanda. Kita pernah bersama-sama juga sebagai anggota Dewan Keamanan PBB, bagaimana membantu menciptakan perdamaian di sana. Elemen yang ketiga juga tentunya adalah bagaimana posisi dan juga kepentingan Indonesia untuk memberikan perlindungan kepada rakyat Indonesia, kepada warga negara Indonesia yang ada di Belanda. Dan konteks ini tentunya kita juga bekerja sama dengan pemerintah Belanda supaya masyarakat Indonesia yang ada di Belanda ini bisa memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya, bukan hanya untuk Indonesia tapi juga untuk masyarakat Belanda. Karena itu konteks people to people contact di sini betul-betul sangat penting. Karena itu kita memanfaatkan diaspora Indonesia yang jumlahnya begitu besar yang ada di Belanda. Yang poin yang keempat tentunya adalah berkaitan dengan posisi Belanda yang begitu unik bagi Indonesia dari aspek historinya. Karena betapapun juga sejarah kita punya begitu kuat hubungannya dengan Belanda. Tetapi sejarah masa lalu jangan sampai kemudian menyandera hubungan kita ke depan, bagaimana kita ingin memajukan kedua bangsa ini ke depan. Bahwa kita punya prinsip, do not dwell too much with history, karena the victim will be the future. Karena itu kita harus bersama-sama, kita share the history of the past, tapi juga dengan shared history ini kita bisa membangun confidence, mutual confidence, kita membangun trust, kita membangun rasa saling membutuhkan ke depan untuk membangun kedua negara. Dan terakhir tentunya poin yang kelima dalam konteks hubungan bilateral, bagaimana kita mengoptimalkan comprehensive partnership yang sudah dimiliki oleh kedua negara yang ditandatangani pada tahun 2013. Sekarang sudah 6 tahun kita menjalankan comprehensive partnership ini karena spektrumnya begitu luas. Bagaimana kita terus mengupayakan peningkatan hubungan bilateral kedua negara pada saat ini yang mencapai tingkatan yang sangat baik, excellent saya katakan. Ekonomi kita bagus, perdagangan kita hampir 5 miliar US dollar, investment Belanda yang nomor 1 untuk Eropa bagi Indonesia, tourism selama 5 tahun terakhir semakin meningkat, sekarang sudah hampir 210.000 turis yang berkunjung ke Indonesia, dan itu bukan hanya jumlah saja tapi mereka spend more time, spend more money, people to people contactnya juga semakin bagus, pendidikan juga kerjasamanya semakin bagus. Dan tentunya kita melihat ini dalam konteks global yang sekarang ini bahwa a lot of opportunities, dan kedua negara harus memanfaatkan opportunities tersebut sebaik-baiknya untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Terima kasih banyak Pak Huja. Mudah-mudahan bermanfaat. Pasti bermanfaat. Ya.